aku berpikirnya, oh mungkin AC-nya belum dinyalain karena masih pagi dan belum ada pegawai. Kan itu naik lift ya. Oh, berarti nggak di lantai dasar ya, dapat Iya, kamarnya. kamarnya kan sekitar di lantai 3 kalau aku nggak salah ingat ya, di lantai 3. Itu naik lift ya. Dan di sekitar lift itu kan di dekat itu ada siapapun itu ya. Ini ceritanya bukan hanya aku yang ngerasain. Tapi semua dari mulai ibu kepala UPTD, ibu Kasubag, terus teteh-teteh yang lain yang penyuluh KB non ASN juga sama aku. Tapi dia tuh mengganggu ketika kita sendiri di kantor. Kalau ada orang-orangnya baru ada kartun kan. Efek yang berubah jadi kartun. Iya, kerja kan kalau muka orang baru ini kan. Baru berubah. Itu kan posisinya kosong, cuma meja doang, nggak ada objek apapun wajah manusia. Tapi ketika aku buat di situ, aku ada di videonya. Itu tuh benar-benar perempuan duduk. Jadi masih nyimpen? Ada. Coba tengah. Tapi di bawah-bawah deh kayaknya. Ya udah nanti aku tunjukin. Aku sampai lari itu. Nanti kita insert ya. Aku lari. Aku sampai lari tuh. Aku sampai buat caption kayak pulang kerja cepat karena kejam beres, tapi pulang kerja cepat karena diganggu kakak Kunti gitu ya. Oke. Benar-benar kan posisinya kosong gitu. Itu sih. Tapi itu kelihatan muka depannya. Enggak, duduk nyamping gitu loh. Jadi meja aku nih paling pojok, ini ada meja. Terus iseng gitu. Ya aku iseng aja ke meja sebelah gitu. Dan posisinya lagi duduk gitu loh. Serem banget. Lagi duduk. Cobain Mbak di ruangan kayak efek itu. Iya. Gue ketakutan gitu ya. Itu kan buat Parno ya? Buat Parno gitu. Cobain aja. Terus ternyata dan itu tuh diaminkan oleh yang lain. Pernah ada yang nyoba juga? Bukan diaminkan, maksudnya yang ada sosok perempuan itu, ada yang memang mereka juga merasakan hal yang sama. Awalnya kan kayak takut, yang lain pada takut gitu tutupin. Akhirnya ya ketika aku buka cerita, dan mereka juga ada yang merasakan hal yang sama di balai itu. Oh. Gitu. Tapi memang nggak ganggu yang kayak gini, kayak usil aja gitu, caper gitu. Iya. Kayaknya nemenin gitu. Tapi sih tapi pengen dinotis dong kalau kayak tanya-tanya ya. Kan balai aku tuh sebenarnya kan ini ada balai. Jadi balai itu agak masuk gang gini, Mbak. Jadi ada jalan besar. Jadi ada jalan besar, jalan sedikit, jalan sedang, terus ada gang kan. Okay. Jadi jalan sedang itu dari pasar itu kan depannya puskesmas. Nah, balai itu depan puskesmas kan ada gang ya. Karena di situnya ada kantor koperasi gitu ya. Baru di belakang itu. Jadi balai aku tuh di belakang. Belakangnya kebun. Itu gedung yang terakhir. Balai aku tuh belakangnya kebun. Jadi kalau dari jalan itu balai aku nggak kelihatan. Ya. Terus dapat yang jadi kan ada mamang-mamang yang suka jaga ya di situ ya, yang jaga gitu. Ternyata katanya itu tadinya nggak ada si Miss kayak itu. Tapi ketika datang laki-laki which is me yang waktu itu gue baru sama Kayutan kan belum berkeluarga ya, belum nikah ya, masih perjaka kenting gue ya, masih unyu-unyunya ya, masih sangat menggoda mungkin ya dari dunia nyata dan dunia gaib ya. Tergoda ya. Iya ya. Kayak gitu itu cerita gue. Jadi itu sebenarnya itu dari puskesmas yang ada penunggunya. Dia pindah. Ya mungkin karena puskesmas bosen ya, mungkin ya orangnya udah lama itu perawatnya datanglah. Karena waktu itu gue memang ngerasanya ketika gue merasa ada yang ganggu ya, ada yang notice gue itu ketika gue habis pelayanan dari puskesmas. Oh ngikut berarti. Jadi gue kan pelayanan KB di puskesmas yang nggak di balai ya gitu depan. Jadi waktu itu habis pelayanan KB. Kalau nggak salah, kalau kita inget ya kalau pakai batik pasti hari Kamis ya. Hari Kamis itu gue pelayanan. Kalau di pusat kan Kamis putih. Kalau gue di hari Kamis pakai batik. Itu ada pelayanan, gue bantu pelayanan. Oke? Kan kalau pelayanan kan kita dia melayani di puskesmas, tapi kita nginput datanya di kantor. Jadi bolak-balik lah gue kayak mobile lah gitu. Karena dekat bisa jalan kaki depan-depanan cuma masuk gang doang. Nah di situ tuh baru ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu. Jadi kalau kata teteh sebelum Arafi datang ke situ nggak ada? Nggak ada, biasa aja. Oh jadi Anda yang bawa ya, Anda masalahnya. Gue ini ya. Anda permasalahannya. Entah mungkin si Miss K itu cemburu sama teteh itu yang udah berkeluarga padahal ya gitu loh. Terus kan gue awalnya ngekos agak jauh ya dari balai gue. Dan which is gue sendiri ya, ngekos cowok sendiri ya. Dan gue insya Allah ya gue nggak pernah bawa perempuan ke kosan gue ya.
Tapi lu pernah nggak sih nyapu kosan tapi ada bekas Rambut. rambut panjang? Iya, gue pernah di kosan. Pernah, itu Bener, di gue kosan. pernah di kosan. Sering loh. Tapi gue beneran, Nah. gue berpikir positifnya, tapi itu di kamar ya. Gue berpikir positifnya karena di kosan gue tuh ada bibi-bibi yang suka nyapu. Oke. Tapi di luar Iya, nyapunya, ya. karena kalau kunci, tapi kunci kan kamar kan gue kunci ya. Jadi gue tuh ke kosan tuh beda kecamatan ya. Jadi ya sekitar 15 menit lah dari balai ke kosan gitu. Oke. Akhirnya ini apa namanya? Gue kan sejauh ada kalanya nyapu ya. Gue termasuk cowok yang rajin sih nyapu. Ada rambut panjang, bener-bener rambut loh mbak, bener-bener rambut satu helai panjang, nggak 1, 2, 3 helai gitu loh, kayak melingkar gitu. Gue berpikirnya kan karena mungkin serabut apa gitu ya, serabut kelapa, mungkin karena sebelah, tapi kan kamar gue tertutup ya, kelapa masuk dari mana gitu. Jadi posisinya hitam gitu. Dan sapu gue tuh warnanya orange, bukan warna, kan ada sapu yang warnanya hitam ya. Iya, kita masih mencoba berpikir positif ya. Mungkin hijaunya daripada parno ya kan. Karena kalau kita mikirin malah jadi parno. Iya benar. Malah jadi parno. Udah di posisi yang oke. Gue nyapu itu beneran rambut. Dan rambut tuh gue buang di tempat sampah ya, jadi ada tempat sampah, ada plastiknya. Tapi ketika gue mau buang ke luar, itu rambut udah nggak ada di tempat sampah di tempat sampah itu. Tapi gue benar-benar masukin rambut dan debu-debu itu di tempat sampah itu di plastik. Tapi ketika gue mau di luar kan gue cek mungkin itu nggak ada. Tapi selain rambut itu di kamar pernah nggak kayak dikelonin gitu? Kalau ketindihan ya? Gue sih bukan ya? ketindihan sih. Ini nggak tahu gitu, ini kayaknya serem banget juga ya, posisinya kayaknya agak trauma ya. Jadi posisinya itu hujan gede. Ini di kos gue yang pertama kali ya, gue ngekos itu hujan gede. Kalau cerita orang gue banyak banget waktu gue jadi premium KB beneran. Ini kos yang kedua ya. Kos yang pertama yang ketika gue masih numpang ke rumah orang itu lebih serem bang. Itu lo tahu rumah pengabdi setan? Itu mirip kayak gitu tekniknya ini. Yang masih kayak Belanda iya, gitu. Itu pertama kali gue ketika gue nyampe di tempat penempatan kan nggak ada kosan ya. Gue belum nyari kosan, jadi masih numpang ke rumah warga lah istilahnya. Untung baik tuh warganya. Rumah warga yang memang dia tuh ya udah sepuh dan nenek-nenek dan tinggal sendiri. Ya anak-anaknya udah terpisah rumah lah. Tapi sebetulnya gue kita di kosan dulu ya. Tapi itu human being kan. Orang beneran kan si nenek itu? Orang, karena gue bayar kosan. Oh gitu. Tapi cuma sebulan doang gue. Ya itu dari kosan. Jadi di kosan yang kedua gue pernah reprokan mbak, yang di kosan. Bukan di rumah si nenek. Bukan nanti di rumah si nenek gue ceritain lagi, itu benar-benar yang lebih serem. Gue karena kenapa gue pindah? Kenapa gue pindah dari rumah si nenek itu karena serem. Karena serem. Berarti ceritain yang sedikit lebih nggak serem dulu serem nih. Ini. Itu lebih serem. Lu pernah ngeliat berjejer kunci di satu tembok? Hah? Itu di rumah nenek itu. Itu gue ceritain. Dia ngegeng ya Wak. Ngegeng Wak, bener-bener kayak orang duduk berjejer. Nanti gue. Kalau ini ceritain yang kosan dulu. Ini kosan dulu ya. Ini kosan yang kedua ya. Kosan yang kedua. Posisinya hujan. Kita jam 1:30 pagi lah. Posisinya hujan. Lo ngerasa nggak? Gue tuh posisinya antara ngantuk tidur nyenyak dan nggak tidur ya, tapi posisinya udah merem kayak ngantuk gitu. Ada ketetesan air dong ke muka gue. Ngilerin lo. Bener-bener air mbak, bener-bener air gitu loh. Gue mikirnya bocor. Itu lagi tidur. Gue mikirnya bocor. Mungkin bocor. Jadi gue geser netes lagi. Lo diilerin? Air. Diilerin lo? Air, bener-bener air. Gue udah geser aja, kan udah ngantuk banget, cowok kan cuek ya. Tapi diginiin ada apa cuma kerasa dingin? Tau gak gue bongnya kenapa? Karena gue ngerasa, kan rambut gue gak pernah panjang ya. Ada ngerasa rambut di mata gue. Kayak bener-bener lu gimana sih kalau rambut diginiin? Dilewatin rambut gitu. Iya. Itu gue langsung bangun. Itu jam 1:30 pagi. Hujan. Iya, itu di kosan yang kedua. Terus pindah lagi gara-gara itu. Tapi pas lo melek tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Karena posisinya memang kalau waktu itu matiin lampu mbak. Jadi matiin lampu. Aduh, tapi enak banget lagi tidur mati lampu tuh. Matiin lampu, jadi gue langsung nyalain. Nggak ada apa-apa, hujan doang. Itu dan nggak ada yang bocor.
Itu sekali-sekalinya. Itu sekali-sekalinya gue abis itu tuh langsung kayak berpikir Tapi gua mau keluar. abis kejatuhan itu diginiin Nggak diginiin basah. nggak basah. Nggak basah. Makanya gue kayak antara mimpi dan nggak mimpi. Gue nggak sampai merinding nggak? Gue merinding sekarang. Iya. Gue pucet loh. Gue merinding loh sekarang kalau kita ceritain ini. Banyak banget. Entar gue yang sensitif atau apa ya? Bener loh. Itu. Terus itu yang pesan yang kedua. Soalnya gue kalau tidur matiin lampu nih. Iya, gue itu matiin lampu. Semenjak itulah gue tidur pakai lampu tidur. Oke, jadi nggak gelap banget ya. Gelap banget. Ya lu pakai lampu tumbler yang ada panjang itu, yang kelap-kelip, itu gue pasang. Yang kadang redup, nyala, redup, nyala. Itu gue pasang di jendela, di kosan. Beneran. Sampai sekarang nih akhirnya pakai lampu tidur. Sampai sekarang pakai lampu tidur. Walaupun gue udah ada yang nemenin tidur sekarang ya. Udah ada bayi juga. Tapi tetap pakai lampu tidur. Sama. Kalau yang di itu, kalau yang nah di ini yang pertama kali. Ini pertama kalinya gue menginjakan kaki pertama gue dari sebenarnya gue dari Ciamis datang dari Bandung ke Ciamis kan awalnya memang magang di Ciamis ya sebulan di dinas orientasi dinas lah gitu orientasi dinas baru dipindah ke kecamatan gue kerja penempatan itu paling ujung ya which is itu tuh kecamatan paling ujung itu kecamatannya memang paling ujung dan nggak ada kos-kosan jadi kan di tempat kerja gue kecamatan ada namanya kepala UPTD ya yang ada di Balai KB itu ya ada kepala UPT Balai KB nya gue pernah ketemu sama ibunya gue minta tolong cariin tempat tinggal dong gitu kan karena aja waktu itu kan belum ada kendaraan belum kenal siapa ya jadi akhirnya gue tuh di kecamatan sebelahnya jadi kecamatan gue tuh ada ini kecamatan gue ini di kecamatan kerja gue di tengah-tengahnya ya jadi kesan pertama kali datang itu iya, tapi bukan kos-kosan ya. Ini rumah warga. Jadi sebenarnya dia tuh juga pensiunan PLKB. Tapi tahun kapan gitu? Udah sekitar usianya hampir 85 tahunan gitu. Gua manggilnya Amih ya, artinya orang yang dituakan gitu. Oke, daripada gua nggak ada tempat tinggal kan. Deh. Jadi itu bener-bener kamarnya gede. Kamar dia tuh ada kalau di jumlah itu ada sekitar 4 atau 5 kamar gitulah. Pokoknya rumahnya luas ada L-nya gitu ya. Nah, pertama kali gue datang, gue tuh tidur di kamar tengah. Jadi ada 1, 2, 3 kamar, terus ada yang ke ruang, jadi itu ruang tamu, ada pintu lagi ke ruang TV, baru sebenarnya kamar dia. Oke. Jadi kamar dia itu di belakang, dekat ruang TV ada kamar lagi. Nanti gambarin ya. Dan kamar mandinya di dalam. Itu denahnya tuh memang pusing banget. Dan memang jadi rumahnya dari depan tuh kelihatan biasa, tapi panjang sampai belakang gitu. Oh, terus sampai ada kolam ikannya di belakang, terus rumahnya tuh di benteng tembok gitu loh. Rumah tuh kalau ada kolam ikannya yang terus rumahnya katanya di ngundang itu loh. Iya, bener-bener kolam ikan, ada bener-bener kayak yang di tembok gitu loh. Kolam bukan yang digali tanah, bukan. Jadi ini tanah jadi tinggi gitu loh. Iya. Terus di belakangnya tuh di benteng gitu loh. Di benteng gitu, tapi terbuka. Jadi pertama kali gua tuh tinggal di kamar tengah. Lu tahu, jadi gua sebagai anak kos yang sok-sok rajin mungkin ya. Jadi ketika pas gua datang tuh ya kan itu gua datang hari Sabtu ya kalau nggak salah. Hari Minggunya kan gua belum masuk kerja hari Senin. Jadi hari Minggu itu gua sok-sok aja nyapu kamar lah ya. Kan 3 kamar tuh kosong tapi nggak dikunci sama beliau. Ketika gua nyapu kamar tengah tuh panas banget, Mbak. Lu mau hujan, angin, badai, kamar tengah tuh panas. Dan lu di situ? Dan gua di situ. Dan gua pasti keringetan. Ya, jadi itu di kamar tengah itu benar-benar panas. Itu musim hujan ya, mau hujan badai. Gue berpikir positifnya karena kamar tengah itu kan terhimpit dan tidak ada ventilasi. Oh, itu nggak ada jendelanya? Jadi nggak ada. Jadi kamar tengah itu nggak ada jendelanya. Jadi gue pikirnya pengap kali. Tapi pengap-pengapnya tuh lu nggak mungkin sampai keringetan lah kali ya. Itu benar-benar gue sampai keringetan sampai basah. Gitu ya? Dan itu pastinya lagi hujan loh. Lagi hujan, gitu. Hujan. Jadi mau hujan badai apa di luar tuh benar-benar kamar tengah panas. Jadi pernah di satu posisi gue lagi nyapu ya, karena ini nyapu kamar belakang, yang kamar ketiga itu adem, karena ada ventilasinya 1 di tengah. Lo nggak bisa minta pindah di situ aja? Nanti gue ceritain kenapa gue pindah. Minta kamar dulu. Oke, akhirnya gue ke nyapu nih. Ke kamar tengah gue nyapu panas. Ke kamar depan yang ada jendelanya adem. Adem bener-bener kayak kamar adem sejuk gitu loh, enak buat tidur. Tapi gue bolak-balik loh ke kamar tengah, gue nyapu lagi, masuk gini panas.
ke kamar depan adem. Sampai gue balik lagi 2-3 kali gitu, gue biar mastiin loh, panas adem, panas adem. Akhirnya gue ceritain ke si Amihnya, nih boleh nggak aku pindah kamar depan, soalnya kalau kamar tengah, aku bilangnya pengap ya, nggak ada ventilasi, aku pengen punya kamar yang ada jendelanya, jadi kalau hujan tahu rasanya. Oke, nggak apa-apa, tidur nyenyak gua di kamar depan. Tapi itu belum selesai sampai di situ cerita horornya. Jadi ke rumah itu luas banget. Jadi kamar depan nih. Gua dapat kamar mandi, kan nggak ada kamar mandinya di belakang banget. Jadi lu ke kamar mandi, gua ceritain denahnya secara ini ya, secara verbal nih ya. Kamar gua di depan. Keluar kamar tuh adalah ruang tamu yang ada sofanya. Oke, ke belakang ada pintu. Pintunya itu menuju ruang makan yang ada TV-nya sebelah ya. Sebelah kiri itu pintu keluar ke arah balong. Balong tuh kolam. Oh, kolam. Jadi kayak yang keluar gitu. Jadi luar itu. Jadi kita bisa ngeliat keluar. Itu benar-benar luar, ya. Lu kalau mau kamar mandi, buka pintu lagi, ada pintu lagi. Pintunya adalah dapur. Jadi dapur itu ke balong. Jadi kita keluar dulu lagi. Masuk ke dapur. Dapur tuh ada pintunya. Jadi buka pintu dapur, ya, kitchen set segala macam. Ada pintu lagi ke arah sumur. Itu rumah ada sumur. Ada sumurnya. Jadi sumber air itu dari sumur yang air sanyo, tapi ada timbanya juga. Jadi semuanya memang tadi. Jadi kita mau nimba bisa. Jadi kalau mau ngambil air buat dalam mesin cuci itu nimba atau pakai selang itu, tapi sumber airnya dari situ. Gua belok kanan baru kamar mandi. Kamar mandinya terpisah. Jadi kamar mandinya ada 2 pintu, terpisah antara tempat mandi sama toilet. Berbeda. Jadi kalau mandi di sini ada baknya. Kalau ke toilet ini ada klosetnya di situ, kloset jongkok. Lu effort nggak sih kalau ke malam-malam mau ke situ? Iya, jauh banget lah itu. Jadi kita tuh jadi pintunya itu nggak cuma pintu tapi ada tirainya. Dan itu tirainya selalu ditutup kalau malam. Jadi kalau kita mau ke belakang tuh buka tirai dulu, buka pintu. Itu kan dikunci kan, buka kunci dulu. Nanti ruang makan, buka kunci lagi, keluar, lepokan, buka kunci lagi, dapur, buka lagi pintu, tempat sumur, baru gua ketemu pintu kamar mandi. Kayak lagunya Iya kan. sipir gitu ya. Nah, dan gua tuh nggak pernah berani nengok ke arah kolam ikan itu. Iyalah, itu. Dan tau nggak yang buat gua serem? Jadi di antara terbang kolam ikan itu memang ada kursi kayu, dan itu memang nggak pernah didudukin karena kan Ami kan duduknya di depan ya, jadi itu jarang didudukin. Gue juga jarang main-main ke kolam ikan itu ya. Satu malam gue pepis malam-malam. Ini gue nggak ngeliat ke arah itu ya, tapi kadang mata ini suka nakal ya, suka kayak takut tapi kepo. Takut tapi penasaran, kepo. Gue bener dari ekor mata gue bener-bener itu ngeliat gue ada perempuan duduk di situ. Di kursi itu. Di kursi kayu itu. Entah bayang entah apa, bener-bener. Dah. Tapi menggungin. Apa ngeliat ke arah? Pokoknya dia duduknya tuh kan kursinya menghadap ke kolam ikan ya. Jadi itu kayak duduk gitu ngeliatin kolam ikan, nggak ngeliat ke arah gua karena gua juga nggak ngeliat. Ini tapak samping nih kalau dari Iya, ini gua merinding terus kan. Iya, kalau gua ngebayangin dari rumahnya udah serem sih, Iya. dari rumahnya sih. Kayak dari rumah Belanda gitu loh. Iya. Iya, ada rumah Belanda itu yang banyak kok. Iya. Karena dulu kan dia keluarga besar ya, tapi anak-anaknya sudah dewasa, sudah Kolam mereka ikan, berkeluarga. ada sumur, kurang apa Dan lagi dia coba? sendiri karena suaminya sudah meninggal ya, benar-benar sendiri. Meninggalnya di rumah itu. Nggak tahu, saya nggak nanya. tapi gue ngelihat ada, pokoknya ini banyak banget di situ, kejadiannya banyak banget. Jadi makanya gue cuma kuat 3 minggu di situ. Gue minta pindah. Itu udah keren sih. Tapi 3 minggu. Karena gue sambil nyari kos-kosan yang baru, gue nggak ada pilihan. Di kos yang kedua itulah yang gue kena tetesan air. Kena lagi. Balik Ya, ke jadi rumah di itu. situ. Gue di satu kursi yang gue sampai ngelapak upet. Gue udah kuat, udah nggak kuat. Gue pengen minta tolong besok pindah. Gue tolong cariin mobil ya. Gue mau angkat barang. Tapi gue nggak cerita ke Ami kalau gue diganggu ya. Karena kejadiannya banyak banget, hampir tiap malam. Gue tuh kalau habis Isya, kan orang kayak kita kalau di kota ya habis Isya tuh baru masih hidup ya 24 jam ya. Itu tuh kalau kita habisnya bener-bener sunyi banget. Semua Kayak nggak ada kehidupan ya. Terus suara tuh jadi gitu kayak suara jangkrik, suara kodok. Kadang-kadang kan jadi di telinga tuh berdengung nggak sih? Ketika sepi tuh semua hal tuh terdengar. Iya, benar. Sekecil apapun terdengar ya. Karena
kadang kita mencoba cuek main HP atau apa, tapi tetap terdengar kan, karena kita di posisi yang lagi takut sebenarnya. Kalau kan ada orang bilang kalau kita lagi takut, justru malah kita jadi lebih sensitif, ya katanya. Itu pertama kali jadi penyuluh KB di rumah itu banyak. Jadi gue tuh ngeliat itu tuh ada foto lukisan almarhum suaminya ya, itu kayak foto gede antara entah dilukis pakai pensil atau memang foto zaman dulu yang hitam putih, yang matanya melihat ke kita. Itu kita kalau perhatiin dalam-dalam itu kayak kita kayak ngeliat bener-bener diliatin beneran sama orang. Matanya ngeliatin kita. Itu satu. Terus di satu malam, jadi kita tuh kayak tidur sendiri loh. Kita tuh kayak kita tuh gini loh, Mbak Besti aku ya, Mbak Kiwi. Jadi kayak ada dua kehidupan di rumah itu, antara kehidupan siang dan malam, dan vibe-nya tuh beda banget. Pertama gue pindah kamar ya, karena panas. Selain panas itu gue juga kalau malam di kamar yang tengah itu sering dengar suara raman. Demi apa? Gue merinding banget. Suara napas. Lu tahu suara napas yang? Iya. Gue fasilitasnya itu napas gue, tapi kan kita napas nggak bersuara ya, kalau dia lagi sesak napas ya. Tapi suara itu kamar kedua. Kamar yang kedua yang di tengah itu yang pengap itu. Lu nggak pernah tidur di situ kan? Tidur di situ gue seminggu. Oh sempat seminggu. Karena gue segan banget, masa masih baru datang udah pindah kamar. Ya, ada akhlak dikit lah ya. Lu minta pindah itu setelah seminggu karena gue ngerasa gue nggak bisa tidur. Oke. Ya, gue nggak bisa tidur. Terus jadi kalau pokoknya di antara dini hari ya, jam apa ada suara kamar yang itu tuh bener-bener di telinga lu, seriusan. Itu serem banget tau. Gue juga merinding, makanya gue minta pindah. Itu minta pindah kamar kan, gue tuh minta kosan. Ya gue mungkin berpikirnya kayak ya kan itu kan ini anak kenapa sih baru seminggu minta pindah, kan gue juga pendatang kali ya, ada kayak sopan santun lah ya kan. Kalau gue di kota berani karena gue posisi situ belum bayar kos. Jadi tinggal karena si Aminya juga minta ditemenin aja sebenarnya, nggak minta bayar. Gitu. Dia juga seneng. Jadi sebenarnya Ami baik banget. Tiap pagi tuh gue dibuatin susu, gue dibuatin teh, gue dibeliin sarapan kayak serabi itu gue dibeliin mendoan gitu loh. Kalau si Aminya masak dia gue disuruh makan gitu loh, karena memang benar-benar Aminya benar-benar sendiri, dia masak sendiri apa sendiri. Mungkin ngeliat ya gue seusia cucunya kali ya, ternyata jadi dia juga baik banget, care banget. Gue malah nggak enak sebenarnya, karena kayak udah kayak gue nyuci baju sendiri kan, karena emang situ nggak ada tempat laundry, ya perkampungan ya. Oke, akhirnya nyuci sendiri. Ketika gue kerja itu tuh diangkatin dan dilipatin, itu bajunya udah di kursi ya gitu. Baik banget sebenarnya Aminya. Jadi back to kamar itu kan sore hari gue pindah kamar depan gue aman. Tapi yang gak aman tuh ketika kehidupan malam. Jadi kehidupan malam itu antara gue nggak tahu, pokoknya ketika gue nggak bisa tidur, gue melotot di ruang tamu tuh kayak ada orang ngobrol. Oh my god. Kayak ada orang bener-bener ngobrol, kayak orang bertamu gimana sih, cuma nggak jelas obrolannya tapi berisik gitu loh. Kayak ada orang ngobrol yang orang kayak suara gelas lagi ditaro. Serius loh? Iya, bener, sumpah demi Allah, gue ngerasain kayak gitu. Pernah ngintip nggak? Enggak, gue nggak berani. Lu kalau gue kalau pengen pipis gue tahan sampai subuh. Azan subuh gue baru keluar, karena ketika azan subuh itu tuh posisinya udah tenang lagi. Minggu loh, Iya. Bulan batu ginjal. Iya, makanya gue kurus banget loh, karena gue sering perlu nggak pengen nafsu makan. Saking takutnya mau bilang segen ya kan, mau pindah juga gue nggak punya tempat yang baru gitu. Gue cerita temen gue jauh-jauh kan, gue mau pindah gue nggak punya kendaraan karena waktu itu gue masih diantar jemput UPTD. Jadi kalau ke kantor tuh UPT gue mampir jemput gue, atau si Akang Teteh PLKB non PS-nya mampir jemput gue ngajak ke kantor, karena gue masih jadi beban lah waktu itu kan, karena masih anak baru. Udah usir di kamar depan. Ada satu momen yang gue tuh benar-benar sampai nangis dan gue minta pindah besok paginya. Gue langsung cerita ke UPT gue. Nanti gue ceritain hal yang lucu apa ke UPT gue. Ya nanti. Jadi ini malamnya nih ya. Ini malam puncak yang gue benar-benar sampai merinding, gue nggak tidur. Gue nggak tahan banget pengen pipis. Terus? Dini hari. Gue bener nggak tahan. Udah kayak di ujung banget. Tapi gue takut. Dini hari ya, udah tengah malam udah. Gue malam. Itu gue dengar suara ada gelas ditaruh gitu. Masih ada itu sampai tengah malam. Tapi gambling beda-beda. Ada suara orang ngobrol, kadang ada suara gelas gitu.
kadang-kadang suara air yang dituangin ke cangkir. Itu benar-benar suara, kan kita kan ngomongin air itu kan demi apapun gue merinding banget. Gue merinding juga, ini gue nggak ada, makanya orang kalau nggak akan cerita sedetail ini. Ya nggak sih? Muter-muter ya. Gue detail banget kan ceritanya kan. Jadi ini malam, tapi ketika gue kan kita buka pintu ada suaranya, tek gitu. Itu tuh langsung hening. Hilang suara. Kayak hilang gitu loh, bener-bener kayak malam sepi nggak ada apa-apa. Dah, gue buka pintu, tek. Kan dengan drama yang tadi gue buka pintu kamar depan, baru ruang dapur gitu. Nah di posisinya gue banding-bandingin diri, tau nggak? Terus gue dengan bodohnya gue nengok ke arah kolam yang sebenarnya tuh ada benteng. Jadi itu bener tuh tembok itu tembok tinggi, bener-bener yang kayak kita dari luar tuh nggak bisa ngeliat di dalam, tembok tinggi gitu loh. Jadi temboknya itu memutar gitu loh. Itu udah keluar kan ya? Udah keluar, jadi yang ke arah itu nggak di tembok itu tuh duduk semua. Duduk. Berjajar. Tapi menghadap ke belakang, bener-bener lo duduk gitu loh. Gue sampai serius, gue lihat ya. Gue lihat bener-bener lihat. Tapi lu pipis di celana nggak tuh? Gue terdiam. Ini gue merinding sampai kaki serius tuh. Itu serem banget, merinding banget kan. Gue kalau gitu merinding banget. Ini bener-bener gitu. Dan ketawa. Kayak ngejekin gue yang takut gitu loh. Mereka ketawa setelah lo lihat mereka. Tapi mereka tuh nggak nengokin muka mereka. Gue nggak jadi pipis kayak masuk lagi. Iya, gue langsung ke kamar dan gue kayak gue lagi merinding. gue nggak jadi pipis. Beneran hilang rasa gitu. Rasa pipis itu hilang. Gue masuk, udah. Masuk juga ke kamar. Gue kayak posisi yang kayak bengong banget. Gue nggak kuat nih, gue harus pindah begitu. Jadi itu ngomongnya gue besok paginya langsung nyari kos-kosan, minta tolong teman gue yang di kecamatan kabupaten sebelah lah ya, kabupaten sebelah selain sebelah Ciamis. Bukan teman gue. Buat tuh kayak anak berjejer. Bener-bener berjejer mbak. Tapi gue nggak ngitungin berapa aja, tapi di tembok itu bener-bener berjejer gitu. Dia punya squad gitu. Kayak bestie kali. Satu aja takut. Gue merinding sih, makanya gue tuh di posisi yang kayak ini nggak bener nih gitu loh. Dia jamak. Jadi kayak dia ngelihat ada satu cowok dan mereka ngajak orang lain. Kuntilanak plural. Luar biasa banget kayak gitu. Itu satu. Jadi besoknya baru gue minta ke temen, kan dia ngekos juga tapi kecamatannya agak jauh, jadi ngeliat nih kecamatan ini, kecamatan tempat kerja dua, baru kecamatan tempat kosan gue yang kedua itu. Udah, akhirnya gue pindah disetujuin. Gue sorenya langsung ngomong ke ibu PT gue mau pindah kosan. Ibu PT gue baru 3 minggu mungkin nanya-nanya, berpikir negatifnya mungkin si Aminya galak atau apa ya gitu. Gue ibu ya bilang aja, udah bilang aja jujur, gue ceritain ke lo tadi, sedetail itu gue ceritain. Tau nggak ibunya ngomong apa? Itu hal yang sama aku rasain waktu aku masih perawan dulu di Kuku Tunggal. Dulu dia jadi ibu itu dulu kan dulunya penyuluh kafe, tapi kan dulu kan diangkat ditarik ke Pemda ya, jadinya akhirnya bakal jadi kepala UPT kan. Ibunya bilang pakai bahasa Sunda ya, kayak ibunya kapungkur oke gitu. Jadi ibu juga dulu kayak gitu di rumah itu ya, tapi posisinya ibu tuh dulu masih gadis, sekarang kan udah ibu-ibu ya gitu loh, udah mungkin usia nyokap gua kali ya. Lu di posisi yang ngerasa iya pemain bahasa kasar loh. Iya. Lu nggak bilang. Iya. Nah, ibunya bilang kayak karena ibu nggak ada pilihan, kirain Raffi nggak diganggu karena mungkin cowok ya, ibu diganggu mungkin karena ibu perawan dulu kan gadis gitu, makanya digangguin. Ibu itu yang ngegangguin perempuan, mungkin ke ibu ganggunya jelas, ke gua gangguinnya iseng. Karena cowok kayak gua ceritain sedetail-detailnya dan ibunya mengiyakan, berarti gua nggak halu dong selama ini. Iya kan? Jadi si ibu itu juga pernah ngeliat yang kuntilanak itu demi apa? Dan ibu tuh bilang yang di kursi kayu di kolam itu bukan katanya.
Nggak tahu persis ya. Iya. Apa yang dilihat Arafi. Dan itu bertahun-tahun lalu kursi udah di situ. Udah berarti di situ posisinya. Jadi dia udah lama banget dong ya pada zaman Iya. ibu berapa sih? Iya. Iya. Yang di kursi kayu. Karena emang kursinya udah lapuk, makanya nggak didudukin. Kalau kita duduk di situ tuh rontok. Tapi posisinya nggak pernah berubah. Gue jadi mencurigai si Amih ya. Jangan-jangan nih. Heeh. Udah make sure belum itu Ami. Gue nggak cerita apapun ke Ami. Tapi sampai sekarang juga Ami gue masih berhubungan baik. Kayak waktu gue nikah juga Ami gue undang. Cuma gue kalau mampir gue nggak pernah lama-lama. Trauma ya. Iya, gue kalau mampir kayak gue nganter undangan aja gue. Nih nanti aku nikah ya, gitu-gitu. Nanti Umi datang. Udah gitu dong, nggak mampir dulu. Nggak, Ami buru-buru mau undangan yang lain gitu loh. Kayak lebaran. Kayak gue waktu itu Covid kan gue lebaran ya, nggak pulang kan gue di Ciamis. Gue mampir doang. Mampir tapi makan lontongnya di luar. Gue minta diambilin. Pokoknya udah nggak mau. Nggak mau Nggak, pokoknya nggak mau ke dapur. Gue nggak mau ke dapur. Trauma banget. Bener sumpah bener gue sampai di depan kayak Mi minumnya di depan aja biar rame gitu, biar ngeliat orang-orang kan sedih lebaran masa ini. Minta kalau memang ada makanan atau lontong apa minta diambilin aja, boleh makan di luar. Tapi itu anak-anak karena lagi nggak boleh mudik juga ya, anak-anaknya juga nggak ada ya. Ambilnya sendiri. Justru anak-anaknya seneng loh. Jadi ada posisi pernah anaknya datang tuh, dia senengnya ada yang nemenin, yang betah di sini nggak apa-apa, kamu 4-3 tahun juga di sini. Gitu. Makasih. Itu posisi gue posisi kayak posisi yang 2 minggu ada anaknya datang kan gitu. Kayak gitu. Dan ibu Upet gue mengiyakan di kursi kayu yang itu kan. Nih, Lu agak kuntilanak jadi kayak di kamera gue ada lalatnya deh. iya itu. Jadi kita horor gue sambil itu tapi sekarang sih gue mungkin agak entah gue yang sensitif atau apa ya gitu. Itu sih yang itu titik yang paling horor. Oke. Ketika gue itu berkarir gue jadi penyuluh KB ya. Itu serem sih. Itu menurut gue paling serem. Menurut sobat ditilap semua yang paling serem di mana? Komen di Nanti bawah. gue tahu di gue serem beneran nih. Closing dulu. Anjir di sini ditinggal aja. Jangan ikut tinggalnya, pokoknya itu ya. Itu yang gue rasain ya, mau jika kalian percaya atau tidak itu terserah kalian ya. Terserah gue nggak ada. Disclaimer-nya. Kayak ini Arafi selalu mengada-ngada nggak apa-apa. Terserah. Karena itu betulnya ngobrol ya. Itu yang gue rasain. Kalau lo percaya itu oke. Kalau lo nggak percaya itu oke juga ya. Nah, itu cerita yang gue. Ya, tapi kan gue bercerita sedetail ya, gitu sih. Dari mulai pertama kali di rumah orang, terus kos-kosan, terus ketika ke Oke, ini yang terakhir sudah serem banget. Selamat ya nanti malam masih tidur di sini. Kita sekarang syutingnya lagi di kegiatan. Iya, kita lagi ada di Lembang, lagi ada kegiatan gitu di Cikole. Tapi sampai malam ini aku rame-rame kok. Iya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Semua penyuluh KB se-Jawa Barat kumpul di sini ya. Seru banget. Oke deh, makasih ya udah berbagi cerita. Semoga kita ketemu lagi di Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.